Dia dipermasalahkan Oktober sudah 8 bulannya, tapi dia masih menggunakan produk tersebut. Oke, Nah, kalau itu gimana? untuk produk ini, setahu informasi yang aku dapat dan itu kan ada dalam dakwaan tuh. Itu bulan Mei terakhir dijual itu kan di Ya. kliniknya. Nah, Bulan sebentar Mei ya Abang. 2024. Abang kan taunya sampai bulan Mei ya. Sebentar ya. Boleh aku putarkan VT? Boleh? Boleh dong, boleh Rekaman sekali. ya. Oke, baiklah. Boleh. Biar Abang paham juga ya kan. Mau sampai siang nggak apa-apa lah. Saya nggak ke kantor hari ini. Maaf. Oke ya. Cie. Apa ya ibaratnya nama aku udah sangat amat jelek lah di mata masyarakat gitu. Nah maksudnya tapi bisa bantuin itu juga apa gimana Mail? Nah, Oh itu tenang, nih dok, aku kasih garansi. Pokoknya kalau misalnya dokter ada yang nyenggol atau yang ada yang apa, dokter tinggal bilang ke saya. Nanti biar saya bilang ke Nikita, biar Nikita yang backup semua. Oh oke. Itu tenang, pokoknya itu aman. Pokoknya nanti kalau misalnya kayak apa ada yang nyerang dokter tinggal bilang ke aku. bukan yang ini. Maaf, salah. Sebentar. Anjay. Salah ya, maaf Udah ya. serius, Ya, udah udah serius kok tuh buat menanggapi. nyimak. Ya. Iya. I know sayang. Bentar ya. Aku letaknya di sini rupanya di Manjalita. Maaf ya. Jangan bikin mambel ngamuk lah pagi-pagi nih. Udah ngamuk dia dari tadi pagi. Kalau itu mah tenang aja. Nanti kalau dia ngamuk kita dilemparin tas satu-satu loh. Nggak usah. Aku tasku udah banyak. Iyalah. Nggak usah dilempar tas. Aku tasku udah banyak. Biar terjadi maksudnya sama Doktif yang apa ya ibaratnya nama aku udah sangat amat Bentar ya. Nah, terus gitu kan dia kan ternyata banyak skillnya yang emang maksudnya sama Doktif yang Bentar yang mana sih ini? makanya ini lagi di akhir tahun dok, waktunya kan yang dibilang Niki gitu-gitulah. pokoknya buat Bentar ya. Aduh, di mana sih ku simpan? Maaf. Jadi jangan sampai salah putar ya, nanti terputar pula yang A. Pagi-pagi soalnya nih. Kalau putar yang AA sama kamu kemarin nggak aku simpan bagus-bagus kok. Nah, tenang kau. Aduh. Aku sedikit masih persepsi. Tenang kau nak. Kalau yang itu yang AA kemarin perbuatan kita berdua itu ada. Tenang aja kau. Maksudnya sama Doktif yang apa ya Yang mana sih Mambel kok tadi hilang? biar terjadi sekalian aja putar itu lagu Indonesia Raya. Enggak, tunggu ya aku cari. Jadi di situ dia menyatakan ini adalah kelolosan. Dia Ya, nggak apa-apa. tidak review sampai kemarin itu saya baru tahu dan saya suruh hilangkan e-commerce tersebut gitu katanya. Jadi dia bukan memberhentikan bulan 5, tapi di e-commerce tersebut masih terjual sampai bulan Oktober. Nah, Ya nggak begitu. apa-apa. Putar Nah. aja lah. Enggak, Dia aku lupa letaknya di mana sebentar. bahaya nih. Lupa. Ya tadi udah aku putar kok. Iya nggak apa-apa. Tapi terus terang ya aku belum nonton tuh dari Bepom tuh nggak tahu. Cuma berdasar pengalaman kami aja ya. Kebetulan itu bidang gua sih yang kayak gini-gini. Biasa tuh. Kalau kami produknya Makarizo dulu, produk salon. Reza, masalahnya sini kita tuh udah megang semua skincare dokter Reza gitu. Terus yang tadi dokter Reza bilang apa? Itu yang by klinik itu kita beli di e-commerce. Nah, aku juga nggak tahu pada saat kemarin dikasih tahu masih ada itu langsung malahan sama aku e-commerce-nya langsung dihilangin aja karena emang itu tuh jadi pada saat aku ya bukan klarifikasi ini cuma menjelaskan ya Mail ya. Nah, jadi kan aku tuh jual treatment juga kalau live, tapi biasanya yang treatment itu yang jelasinnya suami aku yang produk. Nah nanti pasiennya datang ke rumahnya bawa dikirim barangnya, terus udah dikirim barangnya, treatmentnya tuh nanti di klinik yang semua cabang kayak gitu. Nanti tuh mereka tuh datang bawa alat itu, terus nanti mereka tuh di treatment di klinik. Jadi gimana? Kelolosan loh. Ya itu aku paham apa maksudnya gimana sih? Maksudnya mau nyampaikan apa? Justru itu menguatkan tentang treatment kemarin di pengadilan itu beda treatment sama produk loh. Ya, soal treatment itu dikuasai dipegang oleh suaminya. Kalau produk dia yang megang. Maaf Dedi, kuping kau coba korek dikit dulu ya biar kulangin. Coba kau korek, kau pahamin dulu ya. Naik tensi mak kau bikin nak. Jelas-jelas di situ dia bilang kan, iya nanti barang itu akan setelah dibeli akan dikirimkan ke rumah. Nanti pasien datang ke tempat kami untuk treatment. Oke. Oh ini bicara tentang glowing booster cell ya? Enggak, kami bicara tadi tentang sate ayam.
Tak kemana aja aku tahu. Emosi aku kau bikin. Sabar. Kau yang bego kali, sabar pula kau suruh aku. Dari tadi aku udah capek-capek menerangkan, kau entah kemana. Oke. Mambel, Udah tolong cucu Mambel. kau. Aku kena ngamuk nih pagi-pagi, Mambel. Ya kenalah kau ngamuk, kau udah capek orang. Kau entah kemana-mana pikiran kau. Jangan kau hayalkan lah yang kita kemarin hohe-hohe itu. Oke, jadi lanjut. Jadi Apa yang mau dilanjutkan? Udah malas lah. Udah turun tensiku. Udah turun ini kumutku ngomong sama kau. sabarlah, Ma. Enggak, banyak Yaudah. kali. Kalian ini kebanyakan orang-orang kayak gini nih. Diterangkan Enggak, pelan-pelan, dijawab pelan-pelan, nggak ngerti juga. Enggak, itu yang aku maksud tuh bener. Aku ngerti yang dimasukkan tadi itu. Dia jual treatment, ya kan? Dia jual nih di e-commerce, oke? Nah, setelah dia jual, Apanya kau pahami tadi? dia jual di e-commerce treatment itu. Terus, Dijual dia di treatment itu yang e-commerce. dikirimkan ke ini masyarakat. Betul, itu maksudnya. Loh, yang dikirimkan produk, beserta yang dijual vouchernya. treatment, yang mana yang dijual? Dia jual treatment glowing booster cell beserta vouchernya. Paham Yang nggak? dikirimkan apa? Yang dikirimkan apa? Yang dikirimkan serangkaian produk untuk treatment itu. Nah, udah. Yang dijual treatment, yang dikirimkan produk. Nyambung nggak kau? Aduh, inilah karena nggak pernah masuk ke klinik kecantikan jadi nggak paham. Jadi gini, kita ambil contoh treatment jerawat ya. Nanti di treatment jerawat itu kan pasti ada pembersihnya, ada untuk olesnya, ada untuk obat dalamnya, misalnya gitu ya. Makanya kau pernah treatment nggak? Saya pernah treatment. Saya anggota klinik Benings Klinik sudah 2,5 tahun lebih ya. Saya datang ke sana itu saya nggak bawa alat-alat. Saya datang, saya mau treatment. Oh silakan Pak. Ya kita ke dokter dulu konsultasi terkait kulit Bapak. Jangan kayak Dedi. Nanti kulitnya begini, otaknya berbeda ya. Oke, duduk. Dah. Oh, ternyata Bapak kulit sensitif, jerawatan. Oke, kasih dia laser yellow laser. Oke, nah aku datang. Bukan ku bawa yellow laser itu produknya itu tadi ke klinik, enggak. Oke. Jadi gini, sebelum aku sampaikan, coba cek di Shopee kalau ada waktu nanti. Itu di Shopee treatment dijual. Banyak tuh orang jual treatment tuh berjuta-juta harganya. Itu Iya, biasa. treatment dijual di situ aku tahu ada, tapi bukan dikasih dikirim barang kok nanti barang bawa datang lagi ke situ, enggak gitu. Dikasih voucher treatment. Treatment lah dia di Mambel skincare klinik. Mambel dah. Dia datang gitu, bukan dia yang bawa produknya, enggak. Ya, betul. Kalau di Reza Gladys dia kasih produknya, tapi jarum suntiknya nggak dikasih. Produk jarum suntiknya yang dikasih. Aduh Tuhanku. Enggak, gini, ada yang namanya jarum suntik, itu nggak dikasih, itu tetap di klinik. Kalau jarum suntiknya, nggak semuanya. Di persidangan itu produk itu yang ada jarum suntiknya yang dikirim ke masyarakat. Makanya kau berarti nggak paham juga. Kalau nggak paham berdebat susah. Udah capek aku Capek aku orangnya nggak paham berdebat, pusing kepala gue, nggak ngerti apa-apa, entah apa-apa. Ih, Sabar, masih pagi nih. terlalu Santai banyak dulu. sabar sama kau Oh iya, jadi masalahnya di mana? Kira-kira gimana masalahnya? masalahnya di kampung sana, di kampung masalahnya. Lagi panen durian masalahnya. Wis, enak tuh durian loh. Lagi musim. Mulai tahu lagi enak tuh durian. Ntar lagi kau bilang jangan video yang hohe-hohe. Iyalah. Kemarin mandi lah aku dulu berak aku gara-gara kau, bodoh kali. Aduh. Ya udah, sebenarnya dia jual treatment itu nggak masalah sih, kan dipakai di klinik kecantikan, udah diterangkan kan, bukan dia jual di supermarket, enggak, dia jual ke customernya langsung yang nanti di mana itu akan diaplikasikan di kliniknya yang beredar di Indonesia, di mana lain terdekat, itu nggak ada kalau masalah. misalkan nih ya Bang ya, yang check out itu dia stay-nya di Singapura, misal, Iya tahu. kayak mana itu Bang? Itu kan ada itunya, Mambel, deskripsinya, keterangannya kan. Di situ ada keterangan. Jadi orang beli itu kan sudah tahu dia mau pakai di daerah mana, dia sudah tahu, Mambel. Sebentar aku tanya Emang kau dulu, ditulis, potong lagi. oh ini nanti ditanya, oh abang stay-nya di mana gitu, atau kayak mana? Dia kan tulis di description tentang produk ini kan. Enggak. Nah, Pertanyaanku sebentar. Pertanyaanku janganlah sebentar. teriak-teriak pelan loh, Mak. Enggak usah. Emang kau udah Pelan-pelan. masuk waktu itu ke situ. Aku udah masuk loh. Enggak ada disuruhnya ini treatment ke sini, enggak ada. Aku udah masuk ke waktu masih ada itu. ya kalau memang ada itu coba ditampilkan di sini, coba seperti apa Enggak, deskripsinya. kaulah dulu, coba lah kau tampilkan yang kau omongkan tadi. Coba. Kau Kalau tampilkan dulu. kami kan dapat keterangan langsung dari orangnya langsung. Jadi kau percaya Berarti keterangan dari bukan orang yang langsung? tertera di produk itu ya Bang, bukan?
Enggak, itu kan dia menjual treatment itu kan pasti ada ke deskripsi keterangannya apa aja. Iya, tapi abang nggak lihat langsung di deskripsi itu kan? Di produk. Ya, kalau misalnya kalau bukan deskripsi di produk, deskripsi di postingan lah Shopee. Nah, itu sekarang yang aku tanya sama kau. Bang, jangan sebut kompetitor. Oh iya siap. Ya, aku tanyalah sama kau. Terus tadi dia kok kelolosan katanya, disuruhnya di take down itu. Kenapa lah? Kalau dia cuma jual treatment, kenapa? Kalau lolosan tuh aku nggak mau mane-mane ya. Aku nggak paham maksudnya tadi. Kurang paham. Nanti aku salah ngomong pula. Kau dengarkan sekali lagi ya. Kau dengarkan Iya, pelan-pelan. Kau korek kuping kau ya. Ya, jangan yang kau dengarkan yang hoha-hohe ya. Oke, Mas, siap. Nih, tapi Reza, masalahnya sini kita tuh udah megang semua skincare dokter Reza gitu. Terus yang tadi dokter Reza bilang apa? Itu yang by klinik itu kita beli di e-commerce. Nah, aku juga nggak tahu pada saat kemarin dikasih tahu masih ada itu, langsung malahan sama aku e-commerce-nya suruh dihilangin aja karena emang itu tuh jadi pada saat aku ya bukan klarifikasi, ini cuma menjelaskan ya Mail ya. Nah, jadi kan aku tuh jual treatment juga kalau live, tapi biasanya yang treatment itu yang jelasinnya suami aku yang produk. Nah, nanti pasiennya datang ke rumahnya bawa barang, bawa dikirim barangnya, terus udah dikirim barangnya, treatmentnya tuh nanti di klinik yang semua cabang kayak gitu. Nanti tuh mereka tuh datang bawa alat itu, terus nanti mereka tuh di treatment di klinik. Tapi ya udahlah, itu mungkin dari tim aku kelolosan juga, aku nggak ngerti kayak gimana. Reza, masalahnya sini kita tuh udah megang Sudah paham. Sudah dengar. Oh, ini kalau lolosan tuh maksudnya tuh dia sebenarnya nggak mau jual lagi, cuma mungkin masih dia belum update, jadi dia terjual gitu. Dia ada rencana mau menghentikan penjualan. Oh, pandai ya terjual. Kalau tadi nggak ketahuan, kelolosannya itu bisa panjang, terjual banyak, cocok ya. Enggak. Tapi bukan di situ poinnya. Masa akun dia di keranjang orang itu dia nggak cek ya. Oh ya, paham aku sekarang. Poinnya nggak di situ. Kalau itu kan haknya dia sebagai pemilik barang, suka-suka dia lah dia mau jual atau enggak sebenarnya. Oh iya. Emang itu punya dia ya? Bukan treatment itu kan produk itu kan dia beli sebagai treatment. Otomatis itu kan hak dia. Kayak mana? Produk itu dia beli sebagai treatment. Aku agak punya. Aduh. Kayak mana? Masa nggak ngerti sih? Sebentar, aku buka dulu matahari ini biar akan cerah-cerah hidup aku ya. Sebentar. Aduh. Mambel itu di mute, Mambel di mute. Iya, cakap. Mak, suka kali nge-mute tiba-tiba lo mama ini. Lanjut, kayak mana tadi bang? Ya, treatment itu kan terdiri dari beberapa produk yang digunakan untuk treatment. Nah, itu kan otomatis kan punyanya Reza Gladys kan untuk digunakan sebagai treatment. Nah, itu sebenarnya hak dia mau jual atau enggak kan treatment itu. Nah, gitu. Jadi kita nggak bisa juga intervensi. Oh, nggak boleh dijual, nggak boleh. Kita nggak bisa larang karena itu kan punya dia, hak milik dia yang beli. Dia jual sebagai pengusaha klinik kecantikan kan melalui treatment itu. Nggak ada masalah sih di situ tuh sah-sah saja. Yang jadi masalah tuh Mambel kalau produk treatment yang dia pakai itu tidak ada badan POM, itu non debat lagi tuh. Udah jelas itu salah. Itu yang sebenarnya harus cari tahu. Tapi kalau soal dia mau jualan produk yang digunakan treatment itu sudah memiliki izin edar, istilahnya salah, legal lah, ada badan POM-nya, kita nggak bisa salahkan orang kan. Itu kan punya orang gitu, nggak bisa kita larang-larang dia. Kalau soal nanti dia pakai untuk keterangan tadi dia cukup jelas tuh bahwa nanti untuk dilayani di klinik kecantikan dia sebenarnya sudah jelas juga, udah menjawab semua itu. Enggak, tunggu dulu ya. Aku mau tanya ya. Ini agak lebih panjang mak. Kalau tadi kan pendek. Kita minta diulang memang agak panjang. Ya nggak apa-apa ya Mambel ya. Ya. Tapi kamu bilang kan yang dikirim produk, bener ya? Iya betul, serangkaian produk untuk Ya, treatment. oke. Itu yang dikirim ke konsumer itu produk dia. Maksudnya mereknya ya, itu punya orang dong. Mereknya. Terus? Dia beli. Ya dia beli otomatis kan itu hak dia untuk dijual. Terus dia tempelkan Glavitsia gitu ya di labeling itu ya di produk itu supaya itu produk dia gitu. Nah, kalau stiker itu jangan saya salah paham, itu tuh glowing booster cell, bukan dia rubah merek orang jadi merek dia, jangan salah. Jelas-jelas di situ stikernya tertulis Glavitsia loh. Gini, iya memang Glavitsia itu kan dia punya kan, dia glowing booster cell itu kan pelayanan treatment dia punya, Enggak, bukan di dia yang label merubah. produknya loh, di label produk, jangan ke treatmentnya lagi, di label produknya, di barangnya itu dia tempel Glavitsia, gitu loh. Bang Det. Iya. Bang Det. Ini aku kurang paham ya bang.
Maklun dengan Relabel itu apa bedanya, Bang? Kalau Maklon itu dia produk di Maklon itu kan dia kasih merek sendiri sih. Dia kasih merek sendiri. Ha-ha. Kalau dia label itu label ulang. Mungkin label lama udah rusak, dia ganti label baru. Oh, kalau kayak gitu nanti abang ku label baru aja ya. Ku label ya. Boleh ya bang? Kayak gitu mah. Nah, terus Boleh. jelas-jelas Oke, ya bang. makasih Bang. Relabel itu berarti karena labelnya sudah rusak. Bisa jadi Iya, karena itu Bang. atau Mambel atau ada perubahan isi tapi botolnya masih sama. Oke. Botolnya masih Nah, sama. terus poinnya kalau ini Rebaskin, Ya. ku labelin Terus? Mambel. Labelnya Aku beli. Labelnya apa? Ini aku Dicopot beli. semua. Ini aku beli Dicopot. iPhone. Produk Ya. iPhone nih, yang dikenal Ya. orang ini adalah produk iPhone. Hmm. Ku label ini Bang, Motorola. Brep. Oke, berarti kalau aku simpulkan maksud Mambel, dibuka semua, dicopot semua label lama, dia buat stiker baru, jadi label baru, dia tempel, jadi merek lama udah nggak kelihatan lagi, kan gitu ya? Iya. Badan POM-nya hilang, izin edarnya hilang, gantilah punya dia, kan gitu kan? Nah, itu namanya pemalsuan produk. Nah, ya itulah yang terjadi bang. Barang ini sudah dicekal di BPOM. Udah Hah? Ya. dibeli. Ku pasang ini Motorola lagi dia Bang. Ini barang ini Ya, udah dia- dicekal. dia- Barang ini udah dicekal. Ya, Ku beli. Kalau betul, kalau contoh yang Mambel maksud itu semua stikernya dicopot, yang punya produsen lama dicopot habis, kemudian dia tempel dengan stiker dia yang baru, kemasan dia baru, label dia yang baru, ya full ya. Ada badan POM, misalnya ada badan POM-nya tapi pasti palsu lah tuh kan, otomatis kan. Ya itu namanya Pasti pemalsuan palsu. produk. Produk yang Iya, mana yang lama? Kalau contohnya seperti itu ya, misalnya macam mana ya? Misalnya madu lah. Ini Bang, barang ini dicekal. Tidak boleh diedarkan. Izin edar dicabut. Oke. Sudah, pasti komposisi irigidiari segala macam itu sudah di tangan BPOM. Iya kan? Ya. Tiba-tiba relabel ada BPOM-nya. Padahal isinya, komposisinya adalah produk yang dicekal. Gitu Bang. Iya, makanya mau dia dicekal atau nggak dicekal, ya kan? Mau dia ditarik atau nggak ditarik, tapi kalau dia palsukan, itu udah kena tuh satu. Maksudnya tuh dia harus copot semua stikernya atau labelnya ya, dia ganti dengan merek dia baru. Ini kalau misalnya Yang kita nggak tahu itu. dicekal kan karena isinya Bang. Isi komposisinya, bukan karena stikernya Bang. Iya ngerti, itu kan kita bahasa sederhananya izin edar yang tidak dilanjutkan sehingga tidak bisa diedarkan lagi. Seharusnya gitu peraturannya gitu kan. Oke, ya otomatis barang itu ilegal sebenarnya, tidak boleh dijual lagi. Produsen harus segera tarik dari pasaran, kewajibannya produsen. Tiba-tiba ada outlet barang itu yang tadi nggak boleh dijual atau izin edar dicabut, tiba-tiba dia copot semua stikernya, dia ganti dengan stiker baru, merek baru, mungkin badan POM-nya palsu, ya kan, barcode-nya palsu kan gitu kan. Berarti pertama pemalsuan produk, kedua yaitu barang yang nggak boleh itu lebih parah lagi sebenarnya, karena itu kan barangnya udah ilegal, nggak boleh dijual, palsu pula 378 lagi. ya Bang ya. Kenapa? 378 kan Bang. Apa itu 378? Masak-masak habis itu makan-makan. Maksudnya gimana, Bang? Dan produk itu izinnya sudah dari 2 Februari, Bang. Ya, izin edarnya, dia nggak produksi lagi. Iya. Itu biasanya gitu. Dia nggak mau produksi lagi karena nggak laris mungkin, kalah saing sama orang lain. Jadi Izin Mambel kayak edar gitu, itu kan Mambel. bukan Nah, karena dia kalah saing, bukan karena dia tidak berproduksi, Iya. tapi bisa jadi juga karena alasan Bukan. komposisi. Mambel, ini aku terangkan. Selain itu, BPOM juga telah mengumumkan 16 produk kosmetik yang melanggar aturan dan berbahaya selama periode September 2025. Ya, September 2023. Penipuan. Ya, udah. Nah, termasuk adalah Riber Skin, Superficial Pink Aging, Goddess Skin, DNA Salmon di rumah saja. Jadi, ini produk sudah di stop karena dianggap melanggar aturan dan berbahaya. Paham ya?
Ya, itu produknya yang orang lain tadi ya. Oke, oke, oke. Jadi kalau misalkan meletakkan BPOM palsu itu bang, nomor BPOM palsu itu penipuan kan bang? Oh iya, itu parah tuh kalau contohnya itu ya. Wah, contoh Tapi kok- itu contohnya. Iya, kalau masuk Tapi ngambil seperti itu. yang dibawa kemarin yang waktu mendekat ke hakim yang diantarkan itu diakui ini produkmu. Itu. Ini kok ada ini kan yang ternyata kan rilis tadi malam bahwa Ribeskin ini kan sudah dicabut izin edarnya. Itu sebenarnya Iya. kan dengan bahasa halusnya dicekal. Bukan dicekal lah, tidak boleh dijual lagi karena Iya. izin edarnya dicabut. Tapi dia jual. Udah nggak diperpanjang. Dia jual dengan Bang. label itu ada produknya dia. Tunggu, tidak diperpanjang dengan dicabut ataupun dicabut dengan dicekal itu sama. Beda maknanya dengan tidak diperpanjang. Ini adalah dua kosakata yang berbeda, Bang. Dicekal ataupun dicabut berarti ada masalah. Kalau Ya. diperpanjang atau kalau tidak diperpanjang berarti bukan karena ada masalah, ngerti nggak maksudku, Mak? Ya, ngerti. Kalau Dicekal yang ini gimana? berarti kan karena ada trouble. Nah, sejak Kalau 20 tidak diperpanjang Februari itu masuk akal 2024, karena barang tidak laku. nah, ini ya, BPOM telah membatalkan izin, berarti karena ada masalah, dicabut izinnya. Dicabut. Nah, Ini aku tambahin karena ya, memang Bang. di Ini demi apa 2023 September itu sudah ditemukan bahwasanya itu kosmetik yang melanggar aturan dan berbahaya. Terus sampai bulan Mei menurut informasi Abang yang udah ketemu dengan mereka ya Bang, dapat berapa sih Bang? Cerita dong nanti ya Aku Bang. nggak pernah ketemu, cuma di komal-komal aja. Karena aku Lah di tadi Batam. kau bilang Ini cuma ketemu. ngobrol aja loh, Mak. Ngobrol aja gimana Mak, sih aku? kita Ngobrol sama ngobrol siapa? masalah ini, Mak. Jangan ke sana sini, Mak. Enggak, ngobrol sama siapa kau? Ya sama teman-teman lah. Oh, bukan sama yang punya produk. Ya punya produk pernah naik kok ke Komal. Kan pernah Nah, naik terus juga. dia bilang apa? Ya udah dijelasin sama seperti yang di persidangan sama. Nah, terus kenyataannya? Kenyataannya ya sesuai kan? Di Nggak ada persidangan masalah. apa, Bang? Iya jelaskan soal treatment dan produk itu dan produknya berbepom atau nggak berbepom kan udah dijelaskan dia juga di persidangan. Tapi Iya, dia Bang, Bang, bilang produknya. Abang sudah mendapatkan di deskripsi itu langsung dari dia. Deskripsi itu kan tidak disebutkan waktu di persidangan. Nah, Tadi kalau- kan Abang kalau- bilang yang punya produk Oke, langsung paham. ngomong sama Abang. Oh, kalau Iya. itu langsung dari dokter-dokter yang naik ke Komal itu. Oh, dokter-dokter bukan dia. Tadi Abang bilang oke, pemilik. Capek udah yang Emang seluruh dokter kecantikan, dokter kulit itu tahu Enggak, deskripsi itu udah produk. dijelaskan kemarin. Namanya orang jualan Ya, di Shopee kan diam ada ya, diam deskripsinya. Ya dan dokter Reza Gali Sorry. tadi sudah jelaskan kok di rekaman itu. Kan dia Enggak, sudah jelaskan. sorry ya. Aku terangkan sekali lagi ya. Mambel tadi itu sudah runut sebenarnya. 2 Februari ini barang sudah dibatalkan. Di dalam persidangan dia bilang itu bukan produk saya tapi itu Riberskin. Betul. Betul ya. Nah, Ya, ternyata ketika dibawa barang itu, dibukalah barang itu, ternyata di dalam dia sudah mentaplok label perusahaannya dia, Glevicia. Bukan kayak Udah. gitu sebenarnya. Nggak gitu. Gimana sih aku jelasin? Treatment itu gimana ya? Itu tuh yang dia tulis itu stiker itu penamaan untuk treatment, bukan dia Di kasih. dalam produknya Bang, sudah dikasih kemasannya, ditutup rapat, disegel, baru dibuka, dilihat di situ namanya dari Glevicia. Ya, itu udah terbuka kemarin dari Nikita Mirzani. Baru dibuka. Nggak percaya. Kan kami nengok juga itu barang itu. Barang itu ada gini, badan pomnya ada di situ. Oke, Gini. baiklah. Sekarang Tahan tanya. bang, tahan bang. Nggak, tunggu dulu, Mabel. Tunggu dulu, Mabel. Aku suka nih dengan dia nih. Mak, tunggu dulu. Abang bilang kan abang lihat nih. Ya. Melihat secara langsung. Tadi katanya nggak pernah ketemu. Enggak, kalau di persidangan itu kita lihat kok yang dicek badan POM itu tuh glowing booster cell. Mau sampai kiamat pun nggak akan ketemu di badan POM karena itu nama suatu Kamera treatment. yang paling dekat nge-shoot dari mana? Meja hakim. Ya kan di situ kan kita kan nampak tuh yang dicek badan POM itu. Kita kan lihat Berarti waktu ini itu. salah yang dirilis BPOM. Ya nggak salah yang dirilis BBPOM itu betul, itu nama suatu produk. Tapi yang dicek kemarin di badan POM itu nama treatmentnya si Reza yang nggak ketemu lah di badan POM karena itu kan Oke, treatment. baiklah. Sekarang gini aja, Bang. Ini produk sudah dinyatakan tidak boleh beredar lagi, dicabut. Siap. Tanggal 2 Februari. Siap. Oke. Nah, produk ini dikirimkanlah ke pelanggan sebagai dijuallah ke pelanggan sebagai treatment. Bener ya?
Betul, betul, betul itu. Oke, aku ikutin caramu ya berpikir ya. Oke. Nah, dia mengaku sampai bulan 5 dia jualan. pelan-pelan ya mak, jangan keras. Habis aku nade. Iya. Nah, dia pada saat itu dia berkata, Nice baby. ini bulan 5 sudah saya stop penjualannya. Oke. Ya kan? Nah, tapi produk ini dikirimkanlah ke pelanggan. Oke. Produk si Riber Skin tadi yang dijual adalah treatmentnya. Bahwasanya pelanggan yang paling cantik Manjalita Ulala Syom akan datang membawa produk Riber Skin tadi yang dikirimkan olehnya untuk dilakukan treatment di kliniknya. Benar ya? Nice. Ya. Sementara bulan 2 itu udah dicabut. Nah, dia pakai barang ilegal itu. Boleh nggak? Oke, mantap ini pertanyaannya. Tadi udah menjawab juga tadi sebenarnya, cuma aku ulangi lagi. Itu kan ditarik tuh bulan Februari, berarti distributor produsennya harus menarik barang-barang itu dari pasaran. Oke. Jelas bang, lebih detail. Ditarik Gini. izin edarnya. Ya, itu kan Jangan izin- dipikir ya, ini oke. nanti kalau orang yang baru ini dibilang ditarik produknya. Karena Ya, oke. gini bang, aku capek kali ngecek segala cerita yang ditampilkan, kebanyakan itu cerita yang dirubah. Izin Oke. edar yang ditarik. Oke, bulan Februari di izin edarnya ditarik atau dicabut, otomatis barang itu nggak boleh dijual lagi. Otomatis produsen wajib menarik barang itu yang telah beredar di pasaran. Kewajibannya di situ. Nah, kemudian bicara prosedur kan mekanisme. Nah, itu kalau menarik barang se-Indonesia tuh jangan di mana-mana lah ya, mau perusahaan terbesar sekalipun dalam 1 bulan tuh nggak akan kelar itu. Pasti ada yang tersisa di lapangan. Kadang-kadang setahun, Iya, betul. dalam setahun juga masih ada tuh Mambel, masih ada juga masih di lapangan gitu. Nah, itu masih ada juga. Jadi kalau untuk Reza Gladys ini ya analisis ya, ini kan berarti kan dia 3 bulan nih, kemungkinan besar si sales yang menjual barang itu, yang menawarkan barang ke Reza Gladys ini kan pasti ada salesman-nya kan, yang mewakili Riber Skin. Nah, kemungkinan besar mereka ini kerjanya nggak profesional. Atau dia mungkin nggak berarti menginformasikan yang salah baik. kemungkinan dia nggak menginformasikan ke customernya bahwa produk itu sudah tidak dijual lagi, ataupun bisa jadi Mambel di bulan Mei baru dikasih tahu Mambel. Iya, tapi gini bang, Oke. aku bingung. Tunggu, Tadi Mambel. abang bilang kan Mambel. bahwa ini bukanlah barang Gladys. Betul, bukan produknya Reza Gladys, dia hanya pembeli. Ya Sama ngapain kayak dia kita lah tarik pembeli. dari edar? Kenapa nggak yang punya yang tarik? Kenapa harus dia? Iya Mambel berarti kurang paham. Yang tarik Oh, bukan iya. si Reza Mambel. Yang narik nggak si Reza. Segini, itu sales Riber Skin yang menjual barang ke Reza Gladys itu kan ada salesnya, ada distributornya, sales obat lah biasanya. Oh, sales obat yang mengedarkan, si Gladys Ya. yang menempel stiker. Bukan, sales. Nah, ya, salah gini, lagi aku. Kayak mana bang? Gini, gini, ada salesnya Riber Skin ini kan produsen. Riber Skin ini kan produsen. Produsen itu kan pasti punya distributor di setiap provinsi atau kabupaten kota, ya, untuk mendistribusikan barangnya. Stop dulu bang. Abang tahu dia punya distributor itu dari mana datanya bang? Nah, memang kalau produsen tuh nggak mungkin produsen jual sendiri ke seluruh pelosok. Dia kerjasama dengan kalau KB Farma, Kimia Farma biasanya, atau yang atau misalnya apa ya? Itu jika itu adalah biasanya yang dilakukan oleh sales obat yang ke Betul. rumah sakit, betul. Betul, Alkes, sales Alkes ya, alat kesehatan Iya. kan ada juga kan. Nah, mereka kerjasama sama Iya, produsen. kerjasama. Tapi ini kan Riber Skin ini pabrik sendiri. Ya, dia kan produsennya, pabrik. Dia Produsen. pabrik, Coba aku tanya dulu ya. dia Riber Skin itu supplier. apa ya? Berarti dia ini adalah supplier. Dia pembuat barang, produsen, Pabrik. pembuat. Iya, tunggu, Riber Skin produser. pembuat barang dan ya. dia menyuplai. Kemudian Tunggu, dia, cek dulu. dia untuk distribusi dia butuh kerjasama dengan perusahaan lain. Oke, seperti contohnya Gladys ini. Bukan, misalnya contohnya Kimia Farma. Kalau Gladys ini kecil. Kalau Kimia Farma itu kan distributor nasional. Dia banyak dipercaya untuk menjual barang-barang Berarti jatuhnya Gladys ini kayak personal ya? toko lah. Iya, Jatuhnya personal, kayak toko. Mabel. Bagi mereka, bagi produsen itu